Ulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini, di pagi hari ini, ketemu dengan Bu Sri Hartini yang akan mengajarkan tentang IPA materi kelas 9. Sebelum memulai, anak-anakku biasakan untuk membaca basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan di saat ini pembelajaran akan diperlancar, mendapatkan barokah dari Allah SWT. Pada saat ini, Ibu akan membahas tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Kata-kata sel, kalian sudah sering mendengar waktu kelas 7, yaitu sel itu adalah unit terkecil daripada makhluk hidup. Nah, sementara sekarang adalah yang kita bahas adalah mengenai pembelahan sel, mitosis, dan meiosis. Nah, sel itu, tadi ada katakan pembelahan sel, maaf ya nak, bahwa sel itu adalah unit terkecil daripada makhluk hidup. Sementara pembelahan sel tadi katakan ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan amitosis itu terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu, seperti amoeba, protozoa, paramecium, dan lain-lain. Tetapi pada saat ini yang akan kita bahas adalah tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Sel itu akan mengalami dua fase, yaitu interfase dan fase pembelahan. Nah, interfase itu adalah fase istirahat. Itu terdiri atas 3 fase, yaitu ada G1, S, dan G2. G1 itu adalah prasintesis, S itu adalah sintesis DNA, dan G2 adalah pasca duplikat DNA. Nah, pada pembelahan sel mitosis maupun meiosis, ini ada fase-fasenya, yaitu 1 adalah profase, 2 metafase, 3 anafase, dan yang keempat adalah telofase. Nah, antara mitosis dan meiosis ini ada perbedaannya. Yang pertama, mitosis itu terjadi pada sel somatis, sementara meiosis itu terjadi pada sel gamet. Yang kedua, dia akan menghasilkan 2 sel anak. Sementara meiosis itu akan menghasilkan 4 sel anakan. Kecuali dalam proses oogenesis. Nah, dalam proses oogenesis itu akan dihasilkan 1 ovum dan yang 3 adalah polosit, steril. Jadi, untuk meiosis yang oogenesis adalah tidak akan menghasilkan 4. Sementara kromosom anak itu akan sama dengan induknya. Jadi kalau diploid, nanti anaknya juga diploid, yaitu 2N, nanti anaknya juga 2N. Sementara yang meiosis, itu jumlah kromosom anaknya nanti merupakan setengah dari induknya. Sehingga dari 2N atau diploid akan jadi haploid. Nah, fungsinya untuk pertumbuhan dan menggantikan sel-sel yang rusak, itu untuk mitosis. Sementara meiosis itu fungsinya dalam pembentukan sel kelamin. Nah, fase-fase tadi memiliki ciri-ciri. Kalau profase itu membran inti dan nukleolus akan menghilang. Sementara sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Tetapi untuk tumbuhan tingkat tinggi, ini karena tumbuhan tingkat tinggi nggak ada sentriolnya, maka tidak ada. Tiap kromosom berduplikat menjadi 2 kromatid. Itu untuk fase profase. Sementara metafase, nanti sepasang kromatid nanti berjajar di bidang ekuator, ke tengah-tengah semua. Itu adalah untuk metafase. Selanjutnya adalah fase anafase. Tadi kromatid menuju ke bidang ekuator, selanjutnya kromatid berpisah ke arah kedua kutubnya yang berlawanan. Itu adalah anafase.
Yang terakhir adalah fase telofase. Fase telofase ini kromatid sudah sampai kepada kedua kutubnya. Nah, itu adalah fase-fase daripada pembelahan sel. Nah, sementara peranannya bagaimana mitosis dalam pertumbuhan? Di sini kalau pada gambar kalian atau PowerPoint kalian itu adalah ada gambar alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita di situ ada ovarium, ya. Ovarium itu nanti akan menghasilkan daripada ovum. Nah, kalau masak atau setiap bulan dia akan mengalami ovulasi atau dilepaskan, maka akan menuju ke dalam tuba falopi. Nah, di dalam tuba falopi nanti dia kalau ketemu dengan sperma, maka akan terjadi fertilisasi. Ya. Nah, ovum dan sperma tadi kalau ketemu membentuk zigot. Zigot tadi akan membelah secara mitosis yang dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Nah, itu adalah pembelahan daripada mitosis. Jadi zigot akan membelah menjadi morula, blastula, dan gastrula. Itu adalah pembelahan zigotnya. Sementara meiosis, itu ada meiosis pertama dan ada meiosis kedua. Kalau pada PowerPoint kalian adalah ada gambarnya seperti itu. Tadi sudah dipisah-pisah untuk fase-fasenya, sudah diperjelas bagaimana untuk ciri-cirinya. Kemudian kalau dalam reproduksi bahwa ada proses yang dinamakan dengan oogenesis dan ada spermatogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis itu adalah proses pembentukan ovum. Nah, bagaimana proses pembentukan ovum tersebut? Jadi ini diawali dari oogonium. Oogonium itu adalah terdiri dari kromosomnya yaitu 2N atau diploid. Kemudian dia akan menjadi oosit primer. Ini mengalami pembelahan secara mitosis. Maka anakannya nanti itu adalah 2N atau diploid. Setelah menjadi oosit primer, maka akan menjadi oosit sekunder. Ini mengalami meiosis. Sehingga anakannya nanti adalah N atau haploid. Kemudian akan menjadi ovum di situ. Jadi ovumnya 1, yang 3 adalah polosit nantinya. Itu adalah proses oogenesis. Jadi yang 3 adalah steril, sementara yang 1 ovum tadi adalah fertil. Itu adalah proses oogenesis. Sementara spermatogenesis, katakan spermatogenesis itu proses pembentukan sperma. Diawali dari mana proses spermatogenesis itu? Itu diawali dari spermatogonium. Spermatogonium nanti akan membentuk spermatosit primer. Itu akan mengalami pembelahan yang dinamakan pembelahan mitosis. Maka kromosomnya berapa? Dari 2N maka akan menjadi 2N karena mengalami pembelahan mitosis. Setelah spermatosit primer, dia akan menjadi spermatosit sekunder. Nah, ini mengalami pembelahan secara meiosis, maka dia akan kromosomnya adalah separuh daripada induknya. Kalau tadi adalah 2N, maka akan menjadi N. Sehingga akan menjadi, selanjutnya akan menjadi sperma. Nah, sperma ini adalah kromosomnya apa? Kromosomnya adalah sifatnya adalah haploid atau N. Itu adalah spermatozoa atau sperma, sama. Nah, untuk pada tumbuhan tingkat tinggi, itu ada megaspora dan ada mikrospora. Nah, ini nanti akan lebih lanjut saya perjelas di proses reproduksi pada tumbuhan. Karena pada pertemuan berikutnya ada proses atau ada reproduksi pada tumbuhan. Nah, demikian anak-anakku untuk pembelahan sel mitosis dan meiosis. Selanjutnya, di situ ada latihan, silakan dikerjakan. Tetapi nanti yang dikirim adalah melalui Google Form. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengerjakan dengan baik. Kalau kurang paham, boleh chat ke WA Ibu supaya lebih jelas lagi. Ibu akhiri sampai sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.